Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Dan tentu senang sekali rasanya saya Doni Yusra dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Rumah Demokrasi. Dan dalam perjalanan penyelenggaraan demokrasi di Indonesia tentu tidak terlepas dari salah satu pilar dalam berbangsa ini, pers yang tentu juga independen tentunya. Dan dalam menghadapi Pilkada 2024 tentu merupakan perbincangan yang juga cukup hangat di saat kita akan mengulas berkaitan dengan sejauh mana kemudian pers kemudian mengawal Pilkada serentak 2024 ini. Dan kita telah bergabung bersama narasumber kita yang akan nanti berdialog juga berdiskusi bersama kita. Kita juga telah mengundang dalam hal ini Dr. Fahmi selaku pengamat politik, dan tentu nanti akan juga bergabung bersama kita tokoh pers Provinsi Jambi Bung Mursid Sonsang. Bang Fahmi, apakah sudah bergabung bersama kami? Assalamualaikum Bang Fahmi. Halo Bang Fahmi, apakah bisa mendengar suara kami? Halo Bang Fahmi, apakah sudah terhubung bersama kami audionya? Halo Bang? Halo? Baik, sepertinya masih belum terhubung tentunya, dan tentu merupakan hal yang juga sangat penting dalam mengingat fungsi pers di dalam penyelenggaraan demokrasi, bukan hanya dalam konteks bagaimana kemudian pilkada itu hanya dalam konteks pers sebagai bagian dari wadah informasi, tetapi sejauh mana juga pers kemudian berperan dalam mengawal proses demokrasi, juga bagaimana kemudian juga sebagai lembaga edukasi dan juga menjadi sarana sendiri untuk mensukseskan pilkada. Kita coba berkomunikasi lagi dengan Bang Fahmi. Apakah sudah terhubung audionya bersama kami? Bang Fahmi? Halo, Assalamualaikum Bang Fahmi. Halo? Halo? Ya, suara kami sudah terdengar dengan jelas Bang ya? Sudah, dengan jelas. Baik, Bang, hari ini kita bicara sedikit dalam perspektif yang bisa kita katakan sedikit berbeda ini. Biasanya kita dalam konteks penyelenggara gitu ya, masyarakat pemilih. Tapi ada satu sisi penting sebenarnya di dalam penyelenggaraan demokrasi umumnya dan Pilkada 2024 ini tentunya secara khusus. Ya, ini peran pers sendiri dan bagaimana kemudian pers mengambil peran di dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini. Berkaitan dengan hal tersebut Bang, sejauh mana kemudian Anda melihat pers mestinya memposisikan diri di dalam penyelenggaraan pilkada, Bang Fahmi? Oke, baik ya. Terima kasih ke Bang Doni, bahwa memang pers itu dalam perspektif sejarahnya, mulai dari perjuangan kebangsaan sampai hari ini, itu sangat besar sekali perannya. Ya. Dan perannya tidak bisa diabaikan sama sekali. Nah, tapi ada dua hal membuat pers ini menjadi problem. Ya. Satu sisi dia harus menjalankan tadi yang disampaikan oleh Pak Doni, kaidah-kaidah dari pers itu sendiri. Ya. Tapi yang bersifat idealisme, tapi sisi lain dia juga harus menghidupi dirinya. Artinya dia perlu hidup dan perlu makan. Ada dua wajah di dalam pers itu. Satu idealisme, yang kedua adalah pragmatisme. Ini memang problem pers dari dahulu sampai sekarang. Nah, kaitan dengan itu, maka jebakan-jebakan pers ini dari waktu ke waktu itu mengalami tantangan-tantangan. Nah, karena itu menurut saya pers ini harus dikembalikan kepada hitohnya, dikembalikan kepada idealismenya, bahwa dia memang betul-betul melakukan prinsip pers yang investigatif. Ya. Nah, kadang-kadang insan pers mengutip satu
pendapat atau satu sumber hanya dari TikTok misalnya. Ya. Ini kan tidak benar. Nah, tidak ada konfirmasi terhadap pihak-pihak yang terkait dalam suatu peristiwa. Ya. Karena pers ini sekali dia melakukan konstruksi terhadap sebuah berita, sebuah peristiwa, Ya. nah ini akan menjadi bahan rujukan banyak orang. Banyak orang, sehingga kalau dia salah memberikan informasi dan konstruksi berita, maka dia akan menjadi fatal, dan menjadi konsumsi banyak orang yang juga keliru dalam melakukan penafsiran, pemaknaan terhadap sebuah berita, sebuah peristiwa yang dibuat oleh pers. Nah, ini tantangan-tantangan pers ke depan. Apalagi hari ini ya, pers bisa mendapatkan banyak sumber dari manapun ya. Tapi konfirmasi terhadap sumber itu tantangan sendiri. Baik. Izin Bang, kita sapa dulu Bang Mursid Sonsang. Sudah bergabung bersama kami Bang Mursid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang? Oh, insya Allah sehat. Baik Bang, kita langsung aja nih Bang. Kalau dalam kacamata insan pers sendiri, melihat penyelenggaraan demokrasi, pasca bisa kita katakan 16 tahun penyelenggaraan reformasi ini, kalau Anda melihat catatan dalam kacamata insan pers sendiri Bang, jalannya demokrasi di bangsa kita. Ya, sebetulnya dalam tatanan kita berbangsa dan bernegara ini, ya, lalu ada plus dan minus. Gitu. Ke zaman Orde Baru dulu, sebelum reformasi, ya dikatakan persnya tidak bebas, ya kan? Demokrasinya tidak bebas, tidak bagus. Ya. Ketika reformasi tahun 1998, ya dengan keluarnya Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99, ya pers kita itu bebas, gitu. Sangat bebasnya dibandingkan dari negara-negara lain bahkan di dunia, apalagi di Asia Tenggara. Gitu. Tapi persoalannya, ketika pers itu bebas, tidak diikuti dengan rasa tanggung jawab yang besar dari pelaku-pelaku pers, kita melihat sudah terdegradasi nilai-nilai pers itu sendiri dalam produk-produknya di lapangan. Ya, contoh, salah satu fungsi pers itu adalah kontrol sosial, kemudian pendidikan, informasi, dan itu. Ya, kalau kita kaitkan dengan pilkada serentak ini, pers yang harus berperan di situ adalah sebagai pemberi informasi dan memberi edukasi kepada masyarakat. Betul. Kita tahu juga bahwa setelah 16 tahun kita melakukan pilkada ini, ya kita melihat pileg terakhir tahun 2024 bulan Februari lalu, itu menurut siap pengamat atau kita di lapangan melihat itu adalah pileg yang paling brutal dalam sejarah Republik Indonesia. Nah, saya melihat nuansa kebatinannya tidak akan jauh beda dengan pilkada ini yang akan kita gelar tanggal 7 November mendatang. Alasannya kenapa Bang? Gimana? Kenapa sampai dikatakan ya agak luar biasa pemilu lalu dan ini juga ada potensi kemudian pada pilkada 2024 ini? Ya, rentang waktunya kan tidak terlalu jauh nih, dari bulan Februari sampai November. Nah, kita melihat kemarin waktu pileg itu, memang calon-calon yang bagus, dia wakil satu masyarakat, dia memperhatikan masyarakat, aspirasi masyarakat, tapi tidak terpilih gitu, karena ada calon-calon lain yang tanda kutip lah ini, ya kita juga terang menerang di TPS atau dalam masyarakat, ya
yang terpilih itu yang banyak duit, yang membayar kepada masyarakat. Ini sangat kita menyedihkan. Apakah fungsi pers itu tidak ada? Ada. Oke. Nah, karena pers tidak berdiri sendiri pada hari ini. Yang lebih dahsyat itu sekarang adalah media sosial. Itu lebih banyak dijangkau oleh masyarakat kita, terutama di masyarakat perkotaan. Ya. Bahkan di desa pun akses internet sudah dapat. Iya. Jadi edukasi yang dilakukan oleh pers itu selalu kalah dengan media-media sosial yang sangat cepat. Karena mereka tidak, seperti kata Pak Fahmi tadi, tidak ada konfirmasi, tidak ada verifikasi, kemudian informasi itu sudah bertebaran di dunia maya dan diakses oleh masyarakat. Iya. Okay. Baik. Saya ke Bang Fahmi lagi nih. Terkadang masyarakat, Bang Fahmi, ya, di dalam konteks pemilu secara umum, pilkada khususnya, apalagi dengan perkembangan dunia digital hari ini yang Anda bahas tadi, bahwa kemudian melalui media sosial semua informasi itu kemudian dapat diakses dengan cepat. Dan tidak sedikit pula orang, satu memang masyarakat mungkin belum memahami secara konkret ya tentang konsep yang mana sih yang pers gitu. Apakah semua yang muncul di internet itu adalah produk jurnalistik gitu, atau seperti apa? Lalu bagaimana sebenarnya yang harus dilakukan? Artinya pers kemudian menjamin bahwa semua produk-produk jurnalistik yang kemudian dikonsumsi oleh masyarakat itu memang produk resmi pers, seperti itu. Begini ya, bahwa memang satu di masyarakat kita itu tingkat bacanya itu kan tinggi, ya. Tapi daya bacanya itu menjadi dipertanyakan ya. Nah, mereka belum bisa ya, pada masyarakat itu belum bisa memilih dan memilah ya, mana yang yang desas-desus, mana yang informasi. Nah, kadang-kadang desas-desus dijadikan informasi. Ya, kadang-kadang yang informasi yang sesungguhnya itu malah tenggelam oleh desas-desus. Nah, ini memang harus ada juga pemberdayaan terhadap masyarakat kita. Ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, menurut saya memang lambat laun ya, masyarakat semakin hari semakin jenuh juga dengan desas-desus. Dia akan mencari apa sebenarnya informasi yang utuh ya, yang memang dapat mereka rujuk sebagai sebuah sumber. Lambat laun akan seperti itu. Nah, walaupun tadi katakan oleh Bang Mursyid ya, dia pers ini terkalahkan oleh media sosial lainnya. Tapi lambat laun orang akan menjadi bosan, orang akan mencari informasi-informasi yang memang betul-betul utuh. Nah, kaitannya dengan pilkada ini ya, memang pers menurut saya itu harus mengambil peran ya. Mengambil peran bahwa mereka di bawah kesatuannya, di bawah persatuan pers itu harus betul-betul menyatu. Nah, kadang-kadang pers ini kan terbelah-belah dia kan. Nah, tidak satu prinsip. Kadang-kadang satu sisi dia ingin mencari keuntungan, nah, tapi di sisi lain ada juga pers yang ideal gitu. Nah, tapi ini memang tantangan-tantangan berikutnya persatuan dari pers ini. Nah, sehingga memang mereka harus suatu suara terkait masalah prinsip-prinsip bagaimana memajukan demokrasi ini. Nah, tapi kalau satu sisi ada yang ingin memajukan demokrasi, melakukan pencerdasan kepada masyarakat, tapi ada sisi lain pers yang sangat pragmatis, ya kan? Sehingga memang mereka membuat berita berdasarkan pesanan-pesanan saja, pesanan-pesanan sponsor, ya kan? Nah, ini jadi problem ya bagi kita semua, bahkan insan pers itu sendiri. Baik. Kita tahan dulu Bang Mursyid dan Bang Fahmi. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita masih membahas berkaitan dengan kemudian sejauh mana peran pers untuk mengawal Pilkada serentak 2024. Baik, saya ke Bang Mursyid lagi nih. Bang, tadi Bang Fahmi sempat menyinggung nih persoalan idealisme pers seperti itu. Sebenarnya ada dua sisi sebenarnya yang ingin perlu saya minta akan pandangan kepada Anda. Yang pertama, bagaimana sih sebenarnya konsep idealnya sebuah idealisme pers. Terus yang kedua, lalu bagaimana hari ini pers kemudian di tengah persoalan-persoalan yang harus dihadapi masa depan dunia pers sendiri untuk menjaga idealisme ini, Bang Mursyid? Ya, kalau kita lihat bicara tentang idealisme pers, ya sampai saat ini idealisme pers itu memang dalam teorinya gitu kan, Iya. yang membela independen, kemudian membela kebenaran, kemudian membela rakyat kecil gitu. Ya. Apakah hari ini pers yang sangat bebas ini, idealisme itu mereka terapkan dalam produk jurnalis mereka? Saya pikir mungkin sebahagian besar pers itu dalam prakteknya lebih condong kepada hal-hal yang pragmatis. Kenapa saya katakan pragmatis? Ya. Jadi juga bahwa sekarang pers itu kan syaratnya itu harus berbadan hukum PT. Ya. Kalau kita lihat itu apakah televisi, apakah itu media online, Ya. media cetak. Jadi syaratnya berbadan hukum PT itu diatur oleh regulasi oleh Dewan Pers. Ya. Kalau berbadan hukum PT, tentunya lah perseroan terbatas, dia mencari keuntungan. Dalam kondisi itulah pers itu, contoh dalam pelaksanaan pilkada, ada 3 calon. Satu calon dia mengeluarkan biaya untuk iklan. Ya. Ada calon yang lain tidak. Jadi pemberitaan untuk calon yang satu ini yang di blow up terus gitu kan. Karena mereka dibiayai atau dapat ya terolah kerjasama atau dapat iklan. Ya. Nah, kemudian calon yang dua ini ya tidak dapat tempat gitu. Nah, kalau profesional ya mungkin porsinya aja yang berlebih gitu kan, yang bayar trial atau kerjasama mungkin 10 gitu, 10 kali beritanya, yang ini mungkin agak 3 kali atau 5 kali gitu kan. Nah, ya untuk menyeimbangkan itulah yang paling sulit dalam kondisi pers hari ini. Iya. Karena pers hari ini juga sangat banyak gitu kan. Karena yang memiliki pers itu bukan satu kelompok aja, ada kelompok banyak orang gitu kan. Kemudian mereka sangat tergantung dari pimpinan atau yang punya pers itu. Ya. Ya kalau dulu zaman Orde Baru mungkin persnya tidak banyak gitu kan. Jadi pemerintah begitu mengontrolnya, mungkin yang besar-besar bisa dihitungan dengan jari gitu kan. Ya. Tapi kalau sekarang khususnya di Provinsi Jambi, media online aja jumlahnya mungkin ratusan gitu. Nah itu karena persyaratannya mudah, cuma mendirikan PT, kemudian dia bangun web baru, ya sudah, mereka sudah melakukan kerja jurnalistik yang yang mereka bebas mengambil berita kemudian menyiarkan. Tapi di masyarakat sendiri juga mendorong juga untuk itu gitu kan. Ya seharusnya masyarakat juga, ya kata Pak Fahmi tadi, kalau kita ingin menjadi produk yang bagus, Ya. wartawan di lapangan, ya tentunya ada punish and reward. Misalnya dia wawancara, tidak konfirmasi, menyudutkan salah satu pihak. Ya masyarakat juga harus jeli juga ya untuk melaporkan media-media yang dibangun yang tidak profesional itu. Ya. Nah, sementara organisasi, misalnya banyak organisasi wartawan lah sekarang. Organisasi juga tidak banyak
bisa masuk ke hal-hal yang karya jurnalistik gitu. Lebih banyak untuk kegiatan seremonial gitu. Misalnya? Itu yang kita sayangkan dari ini gitu. Baik. Saya ke Bang Fahmi lagi. Bang, tentu kita juga memahami ya bahwa hak politik itu merupakan hak konstitusional yang memang dilindungi dan difasilitasi oleh negara untuk siapapun. Artinya termasuk dalam hal ini adalah insan pers juga. Nah, kalau kita mencermati ya Bang ya, kalau dalam penyelenggaraan demokrasi, terlepas pemilu ataupun pilkada, tidak sedikit juga sebenarnya insan pers menjadi bagian dari proses demokrasi itu. Misalnya menjadi calon begitu, baik itu dalam tingkat legislatif, ya termasuk dalam hal ini eksekutif begitu. Nah, kalau Anda melihat hal ini, apakah mempengaruhi independensi pers sendiri, Bang Fahmi? Baik ya, itu sama juga ya dengan TNI, Polri ya. Ketika dia mencalonkan diri, kan, tentu sedikit banyak ada pengaruhnya ya. Misalnya Pak Prabowo itu kan TNI ya. Itu ada pengaruh terhadap TNI. Nah, begitu juga dengan TNI yang lain. Nah, begitu dengan pers, tentu ada pengaruhnya. Nah, pengaruh ini tinggal lagi mereka mendudukkan kapan mereka menjadi pers, kapan mereka menjadi seorang calon. Nah, kalau pengaruhnya itu tetap ada menurut saya. Nah, karena itu ketika dia mencalonkan diri, dia mesti harus melepaskan diri, tidak memanfaatkan pers sebenarnya untuk kepentingan pribadi, politiknya. Diri yang pribadi ya politiknya, sehingga pers ini tidak digoda untuk memuluskan dirinya yang mencalonkan. Baik. Tapi ini menarik yang seperti itu tetap ada ya. Tetap ada, karena itu memang tinggal pers ini menurut saya konstruksi undang-undangnya ini itu kan harus kuat, itu satu. Kemudian yang kedua, kontrol terhadap pers ini, Dewan Pers misalnya, terhadap pers yang tadi oleh Bang Mursyid itu tidak menjalankan kaidah-kaidahnya, itu harus betul-betul dilaksanakan. Nah, sehingga tidak ada lagi pers yang menjadi liar. Baik. Harus juga diakui ya. Baik. Kita tahan dulu Bang Fahmi dan Bang Mursyid. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita masih membahas berkaitan dengan sejauh mana kemudian pers mengawal pelaksanaan Pilkada 2024. Dan seperti biasa pemirsa pada sesi ketiga ini kami mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami melalui line telepon 66385 dan bagi Anda yang berada di luar kota Jambi dapat menggunakan kode area 0741666385. Baik, saya ke Bang Mursyid lagi nih. Bang Mursyid, kondisi hari ini juga di saat pers juga harus bekerja dengan mengejar waktu. Baik, mungkin kita sapa penelpon kita dulu. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Halo. Baik, sepertinya terputus. Bang Mursyid, di era digital hari ini, di saat pers juga bukan hanya berbicara sejauh mana persaingan antar perusahaan pers, tapi sejauh mana juga berkejaran dengan waktu. Di saat semua itu serba digital. Semua mesti cepat, pemberitaan harus sampai dengan cepat. Kalau tidak, akan tinggal dari media sosial. Mungkin kita sapa dulu, mohon izin para narasumber. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Doni, selamat sore. Selamat sore Pak Yudi, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Baik, silakan Pak Yudi. Saya sedikit protes nih, Ferry agak terlambat nih menayang, karena waktu kita sejam. Nggak tahu apa narasumber yang lelet atau si Ferry ini yang nggak jelas. Baik. Jadi, saya juga tergerus ini untuk bertanya. Baik, silakan. Singkat saja, Dr. Fahmi yang saya hormati, ini ada wartawan senior,
Terima kasih ya. Saya sangat miris memang. Sebenarnya ya FES ini kan sudah dari dulu Orde Baru mengawal pilkada ini, dan sebagainya, tidak asing lagi. Tapi aneh. Setelah ada dari anak digital ini, pemerintah tidak lagi berpihak, ya kan? Coba bayangkan contohnya, ya, ada dana hibah untuk partai untuk menyukseskan pilkada, ada dana dari hibah untuk KPU, ada untuk keamanan, coba. Ya. Nah, sementara FES ini sangat penting, dia punya undang-undang. Negara tidak pernah hadir untuk memberikan biaya. Bagaimana FES ini bisa berfungsi? Ya. Jadi terus terang aja, pemerintah tidak berpihak. Pemerintah tidak memberikan anggaran, dia jalan sendiri. Sehingga tidak profesional dianya. Baik. Bagaimana? Apa yang mau kita jawab sore hari ini? Kalau pemerintah tidak berpihak pada FES. Dia mencari berita sendiri untuk pilkada ini. Nah, inilah rusaknya negara kita. Baik. Yang lain dibiayai untuk penyelenggaraan pemilu, tapi FES tidak. Karena itu paling penting menurut saya. Mohon kiranya pemerintah menjadi partner yang terbaik FES ini, sehingga FES ini berfungsi untuk menyukseskan pemilu juga. Baik. Ini saya rasa demikian. Mudah-mudahan pemerintah mendengar apa keluhan dari FES itu sendiri. Terima kasih. Baik. Mohon maaf apabila topik berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bang Mursyid langsung ditanggapi, Bang. Sebelum ke pertanyaan yang tadi, bahwa pemerintah tidak berpihak nih ke insan pers. Merasa seperti itu, Bang Mursyid? Ya, kalau pemerintah kita lihat hari ini, terutama di pemerintah daerah, memang Pak Yudi mencontohkan tadi ada bantuan untuk keamanan, misalnya. Ya. Lembaga-lembaga lain. Yang jadi persoalan sekarang, pemerintah masuk membantunya dari sisi mana, gitu kan? Ya mungkin selama ini yang kita lihat salah satu pendapatan dari media, khususnya media online, ya media cetak dan media televisi dan radio, adalah dia bekerja sama dengan pemerintah daerah, yang melalui dinas kominfo di provinsi sampai kabupaten. Ya. Tapi kerjasama itu ya sepertinya ya antara dua belah pihak. Ya tentunya yang memberi uang gitu untuk kerjasama pemerintah, kemudian yang menerimanya pers, itu ada syarat-syaratnya kan? Ya. Nah sebetulnya syarat-syarat inilah kalau kita harapkan pers yang bebas itu gitu kan. Pers yang bebas adalah pers yang bertanggung jawab, ya pers yang memihak kepada yang kecil, pers yang menyuarakan hati nurani rakyat, pers yang menyuarakan kezaliman. Jadi kalau kerjasama itu sudah terjalin dengan bagus, nanti kontrol sosial itu akan tumpul gitu. Itu persoalan di situ gitu. Oke. Kita berharap kalau dalam momen pilkada ini, ya BRI kemudian RRI yang milik pemerintah, yang jangkauannya sampai ke seluruh desa-desa di Provinsi Jambi, bahkan di seluruh Indonesia. Ini kita berharap mereka menjadi pers yang tulang punggung dari pemberitaan-pemberitaan yang sangat edukatif dan tidak provokatif. Tapi kalau kita harap dengan media-media online yang dimiliki oleh banyak kelompok atau pribadi-pribadi, nah ini kita bisa untuk mengharapkan pers yang sesuai dengan kode etik jurnalistik itu. Ada verifikasi, ada konfirmasi, kemudian penulisannya yang bagus. Dan itu tidak bisa kita pungkiri, itulah kenyataannya hari ini. Karena banyaknya media online ini dimiliki oleh pribadi atau kelompok-kelompok. Bagaimana mungkin itu terjadi gitu kan? Ya kita tidak bisa juga untuk melarang gitu. Karena di undang-undang begitulah kenyataannya. Dia punya duit, kemudian dia ke notaris, kemudian dia bangun web yang baru. Nah kalau yang punya ini orang tokoh partai politik, tentu lebih berpihak ke kelompok mereka gitu kan. Nah sementara ada yang bebas gitu, dia tidak terikat dengan partai politik, tidak terikat dengan ormas apapun, tapi kan
untuk keseharian mereka harus ada biaya operasional, harus ada untuk gaji wartawan. Tentu kerjasamanya dengan pihak-pihak yang mempunyai duit juga gitu kan. Nah, jadi yang kita harapkan berimbang itu memang agak sulit gitu kan. Ya. Tapi setidaknya kita berharap nih TV dan RRI lah yang jadi tulang punggung dalam pemerintahan yang mengedukasi masyarakat dalam pilkada ini. Baik. Saya ke Bang Fahmi lagi. Bang, tentu kita juga sama-sama menyadari bahwa pers sebagai hari ini di dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada salah satu isu besar salah satu yang paling dikhawatirkan itu adalah berkaitan dengan black campaign ataupun dikemas dalam berita hoax gitu. Bagaimana kemudian pers harus berperan, Bang? Karena masih ada kadang, sekalipun kita mungkin tidak bersepakat dengan, masih sudah ada orang tidak bersepakat dengan konsep bad news is a good news gitu. Tetapi kita harus berbicara hari ini bahwa mana yang menarik kemudian untuk dibaca. Bagaimana kemudian pers harusnya menyaring ini, Bang? Bang Fahmi. Nah, baik ya. Yang pertama memang dari sisi aturan ya, bahwa pers itu memang aturannya harus tegas dalam penegakannya. Jadi sampai oleh Bang Mursyid, kalau memang ada prinsip-prinsip pers, ya, kaidah-kaidah pers yang dilanggar, maka harus diberikan hukuman, baik itu media sosial yang mungkin secara pribadi dibuat, ataupun secara kelompok, ataupun secara institusi yang membuat media. Kan semua lembaga sekarang punya humas ya, humas itu membuat media. Kalau itu memang melakukan black campaign terhadap suatu pasangan calon tertentu atau suatu penyelenggara atau stakeholder yang terkait masalah pemilu, maka harus diberikan sanksi pers yang memberitakan itu, dan harus terjadi pemulihan. Nah, pemulihannya harus cepat, kan? Harus cepat. Nah, ini harus didudukkan seperti itu. Jangan sampai memang black campaign ini bergulir terus-menerus sehingga memang masyarakat mendapatkan informasi yang keliru terhadap pasangan calon yang ada. Gitu. Karena itu memang kalau di penyelenggara yang mengandeng pers ini untuk lakukan sosialisasi, kemudian untuk melakukan di pasangan calon itu, mengumumkan pasangan calon, mengumumkan DPT, ada beberapa yang diumumkan, termasuk juga sosialisasi aturan-aturan kampanye, kan? Ya. Nah, itu plus peran juga situ. Waktu saya penyelenggara itu pers itu dilibatkan ya untuk melakukan sosialisasi aturan-aturan kampanye. Nah, karena itu memang harus didudukkan betul kan. Pers yang melakukan black campaign harus diberikan sanksi. Nah, sehingga dengan sanksi itu mereka mendapatkan efek jerah yang tidak lagi berbentuk campaign, pembelajaran kepada masyarakat. Baik. Saya ke Bang Mursyid lagi nih. Berkaitan dengan kemudian independensi pers dan kemudian sejauh mana kemudian pers mengawal pilkada, Bang Mursyid. Tentu tidak lepas dari sejauh mana kemudian lembaga negara, lembaga pemerintah dan termasuk aparatur pemerintah sendiri yang juga harus terbuka dengan kawan-kawan pers. Nah, sehubungan dengan keterbukaan lembaga negara, lembaga pemerintah dan termasuk aparatur pemerintahan terhadap keterbukaan pers. Sejauh mana Anda memandang ini kondisi hari ini, Bang Mursyid? Masalah keterbukaan ya memang sampai hari ini saya melihat teman-teman di lapangan yang kalau kaitannya dengan pers ini, kerja pers tentu kawan-kawan di lapangan, saya wartawan, mereka konfirmasi dengan pihak lembaga. Saya lihat sampai hari ini masih lancar-lancar saja. Kemudian dengan pihak pemerintah daerah, apakah itu polisi, apakah itu pemerintah daerah, ya tingkat kabupaten, Kominfonya, bupatinya, atau segala macam lah yang terkait dengan pilkada. Nah, dalam hal konfirmasi, saya pikir hari ini masih lancar-lancar saja. Yang jadi persoalan itu sekarang adalah adanya calon-calon ini memiliki kelompok-kelompok pers yang mendukungnya, gitu kan? Izin Bang Mursyid, secara etika pers apakah itu diperbolehkan? Ya kalau secara teorinya tidak boleh kan, pers itu adalah independen kan? Oke. Ya sesuai dengan kode etik jurnalistik pasal 1, wartawan Indonesia independen, berita berimbang,
Ya. dan tidak bertingkat buruk. Itu dijelaskan dalam kode etik jurnalistik wartawan Indonesia. Ya. Nah, jadi ya kita juga tidak bisa memungkiri di lapangan ada 3 calon di satu daerah. Ya. Nah, yang satu inilah kelompok persnya ada A, B, J dan D. Yang calon yang satu lagi X, Y, Z. Yang satu lagi yang lain-lainnya lah gitu kan. Ya. Nah, jadi terjadinya 3 calon. Jadi kawan-kawan pers di situ terbagi 3 gitu, 3 kelompok gitu. Ya, tapi boleh-boleh saja gitu kan. Nah, karena yang penting dalam produk jurnalistiknya itu harus berimbang. Harus ada konfirmasi, harus ada fakta, dan harus ada verifikasi. Nah, kalau ini masih jalan, saya pikir kita tidak khawatir yang dikatakan tadi black campaign itu. Nah, biasanya black campaign itu yang paling masif itu saat ini adalah di media sosial gitu. Betul. Nah, kalau di media produk pers, saya melihat juga atau memantau juga teman-teman yang ada di Provinsi Jambi, terutama media online ini kan. Ya. Nah, masih dalam tahap produk jurnalistik. Mereka memberitakan ada fakta, kemudian ada konfirmasi dan verifikasi. Tapi tidak 100% pula yang melakukan kerja jurnalistik yang benar. Saya pikir itu hak masyarakat juga. Mana produk jurnalistik yang dihadirkan oleh media-media tersebut, masyarakat harus kritis, gitu kan? Ya, salah satunya dengan yang melaporkan ke Dewan Pers. Itulah salah satu jalur yang bisa dipakai. Terima kasih. Baik. Bang Pami, mungkin kita mendekati akhir-akhir acara ini, tapi tidak sedikit juga nih. Kalau di saat kita berkaca tapi syukurnya tidak terjadi di Provinsi Jambi dan mudah-mudahan tidak terjadi di Provinsi Jambi. Tidak sedikit pula dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistiknya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Sebenarnya sih muncul karena ada opini masyarakat begitu. Misalnya perusahaan pers yang ini berpihak ke A, B, C, D. Dan kemudian akhirnya berdampak kepada insan pers di lapangan yang tidak sedikit kemudian menghadapi intimidasi dari pihak manapun begitu. Memandang hal itu seperti apa Bang Pami? Intimidasi terhadap insan pers sendiri. Nah, baik ya. Bahwa memang intimidasi itu tidak dibolehkan, itu melanggar kebebasan orang untuk menulis. Nah, karena itu memang kalau tulisan itu objektif, kalau berita itu objektif sesuai dengan fakta di lapangan, maka orang takut juga ya untuk melakukan intimidasi. Nah, memang intimidasi ini itu sering terjadi ya, sehingga pers disudutkan, kemudian diremehkan, kemudian diancam dengan ancaman segala macam ya. Itu memang ada terjadi seperti itu. Nah, jadi dalam konteks demokrasi semestinya itu tidak boleh lagi. Jadi orang harus semakin lagi, baik itu calon maupun siapapun yang terlibat dalam proses demokrasi itu tidak boleh melakukan intimidasi. Karena itu melanggar prinsip-prinsip demokrasi, bukan hanya prinsip pers, prinsip demokrasi juga dilanggar. Nah, baik. Harapan kita dari pilkada yang ada ini, nah orang-orang itu harus semakin dewasa menyikapi demokrasi. Bahwa kita pilih dari rakyat untuk rakyat, bukan orang tenang berdasarkan intimidasi. Itu ancaman money politik, intimidasi itu memang ancaman dari pilkada. Karena itu kehadiran pers harus membuka ini, jangan sampai ada money politik ini terus kemudian ada intimidasi terus. Nah, kontrol pers saya sangat mendukung ya. Nah, sehingga dengan kontrol yang baik dari pers didukung oleh masyarakat, insya Allah pilkada ini akan berjalan baik. Baik. Kita tahan dulu Bang Pami dan Bang Mursyid. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih masih bergabung bersama kami hingga sesi terakhir acara kita pada hari ini. Bang Mursyid Sonsang, mohon berkenan closing statement Anda hari ini. Apa Bang? Singkat saja. Pers
pers digadang-gadangkan hari ini sebagai pilar keempat daripada demokrasi di Republik Indonesia ini. Nah, dengan pilar keempat itu, tugas pers itu adalah mengontrol eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, ini sangat mulia sekali, gitu kan. Mudah-mudahan menghadapi pilkada serentak ini, pers bisa mengontrol dalam tanda kutip ini yang ancaman terbesar pilkada saat ini adalah money politik, dan pers bisa ikut memberi pencerdasan kepada masyarakat bahwa demokrasi yang telah kita bangun setelah reformasi ini, dan tentunya kita tidak ingin dicederai oleh hal-hal yang negatif, artinya demokrasi maju tak gentar, membela yang bayar. Baik, terima kasih. Bang Fahmi, singkat saja. Baik, peran pers ya dalam dari pemilu ke pemilu itu sangat besar sekali deh. Nah, sehingga memang kita berharap peran ini dimainkan terus, dijalankan dengan baik dengan memegang prinsip-prinsip dari pers itu sendiri. Jangan sampai prinsip-prinsip itu dilanggar sehingga mencederai proses demokrasi yang kita bangun dari hari ke hari. Nah, tantangannya memang banyak, money politik, intimidasi, black campaign dan lain. Nah, itu memang harus menjadi PR kita bersama untuk dapat mendukung pers sehingga dia mampu menjalankan tugasnya untuk meminimalisir black campaign, kemudian money politik, termasuk juga intimidasi. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Mursid Sonsang dan Bang Dr. Fahmi dalam dialog Rumah Demokrasi hari ini. Pemirsa, demikian tadi dialog singkat kita berkaitan dengan peran pers dalam mengawal Pilkada 2024. Dan akhirnya pada prinsipnya bahwa pers merupakan bagian paling penting dan sangat penting dalam penyelenggaraan demokrasi, dan tidak salah hingga demokrasi menjadikannya sebagai salah satu pilar di dalam penyelenggaraannya di tengah sendi-sendi bernegara yang kuat juga tentunya. Dan tentu pers yang baik juga akan mampu mengawal penyelenggaraan demokrasi ini dengan berintegritas, independen, dan tentu dengan menjaga idealismenya. Dan saya Doni Sonudiri, dan kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.